Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sylvia Veronica, NIM 1905742010026. Mata kuliah Hukum Kejahatan Laut dan Perikanan. Dosen pengampu Ibu Heni Widiani. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang wilayah laut perbatasan Indonesia dan Singapura. Nah, Indonesia berbatasan laut dengan Singapura di 3 segmen, yaitu sebelah barat, sebelah utara, sebelah utaranya itu di Pulau Karimun, di yang bagian tengahnya itu middle segment itu, dan sebelah timurnya di sebelah utara Pulau Bintan. Namun sampai saat ini baru setengahnya saja batas-batas yang telah disepakati dua negara, yaitu di bagian tengah saja. Indonesia dan Singapura dipisahkan oleh laut, sehingga batas kedua negara tersebut berupa batas maritim. Permasalahan batas maritim antara Indonesia dan Singapura timbul karena adanya tumpang tindih klaim yang diajukan kedua negara. Berdasarkan pertimbangan pertahanan dan keamanan, serta integritas Indonesia sebagai negara kepulauan, maka Indonesia menetapkan lebar laut teritorialnya sejauh 12 mil laut dari garis pangkal. Nah, ketetapan lebar laut teritorial ini tertuang dalam deklarasi Juanda yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Kemudian sedangkan yang merupakan daerah jajahan Inggris itu dalam menetapkan lebar laut teritorialnya meniru peraturan penetapan lebar laut teritorial Inggris, yaitu berdasarkan teori Cornelius. Teori Cornelius itu menetapkan lebar laut teritorial sejauh negara, sejauh jangkauan rata-rata tembakan meriam, yaitu 3 mil laut. Singapura mengeluarkan penetapan lebar laut teritorialnya sejauh 3 mil dari garis pangkal juga sejak tahun 1957. Tumpang tindih klaim lebar laut teritorial yang diajukan Indonesia itu dan Singapura terjadi karena lebar laut yang memisahkan kedua negara kurang dari 15 mil dari garis pangkal masing-masing negara. Nah, masalah kedaulatan ini, Jean Bodin yang hidup pada abad ke-16 ini dengan teorinya mengungkapkan bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu negara untuk menentukan hukum dalam negara tersebut dan sifatnya tunggal, asli, serta tidak dapat dibagi-bagi. Secara tidak langsung, UNCLOS 1982 sangat berpengaruh dalam masalah terkait dengan reklamasi yang dilakukan oleh Singapura. Walaupun pada UNCLOS 1982 tidak terdapat pasal-pasal yang secara signifikan mengatur mengenai reklamasi. Namun, ada beberapa pasal yang dapat dijadikan acuan oleh Indonesia sebagai pedoman dalam kasus reklamasi tersebut. Yakni terdapat dalam pasal 60 ayat 8 UNCLOS 1982 untuk maksud penetapan batas laut teritorial, instalasi pelabuhan permanen yang terluar, yang merupakan bagian integral dari sistem pelabuhan dianggap sebagai bagian daripada pantai. Instalasi lepas pantai dan pulau buatan tidak akan dianggap sebagai instalasi pelabuhan yang permanen. Yang pada intinya, proyek reklamasi yang dilakukan oleh Singapura tidak akan mempengaruhi penetapan batas teritorial. Namun, Indonesia tidak hanya berpedoman pada isi pasal tersebut. Akan tetapi, dalam pasal 11 UNCLOS 1982 yang berbunyi pulau buatan, instalasi, dan bangunan tidak mempunyai status pulau. Pulau buatan dan bangunan tidak mempunyai laut teritorialnya sendiri, dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, atau landas kontinen. Juga mengatur mengenai reklamasi. Nah, Selat Singapura yang misalkan Indonesia dan Singapura memiliki posisi yang perdagangan dunia.
Kawasan ini merupakan kawasan yang ramai karena banyak kapal yang lewat dan singgah, sehingga negara manapun yang menguasai kawasan ini, perekonomiannya akan dapat berkembang dengan pesat. Potensi yang dimiliki kawasan perairan inilah yang mendorong Indonesia maupun Singapura untuk mempertahankan klaim yang mereka ajukan, yang akhirnya menimbulkan sengketa di antara dua negara. Dalam pasal 2 ayat 1, Angklos 1982 ditetapkan bahwa kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalaman, dan dalam suatu negara kepulauan. Perairan kepulauannya meliputi suatu jalur laut yang berbatasan dengan yang disebut laut teritorial. Nah, di sini ada ketidakjelasan batas negara Indonesia dan Singapura, mengakibatkan tidak jelasnya batas-batas kedaulatan antara kedua negara tersebut. Sebagai negara yang memiliki kedekatan letak geografis dan untuk menjaga hubungan bilateral mereka, kedua negara tidak menginginkan permasalahan ini menjadi konflik terbuka sehingga keduanya sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini dengan secara damai, yaitu melalui perundingan bilateral. Pada tahun 1173, Indonesia dan Singapura untuk pertama kalinya mengadakan perundingan bilateral untuk menyelesaikan persoalan batas maritim tersebut. Nah, batas maritim antara Indonesia dengan Singapura ini di Selat Singapura sudah diatur dengan perjanjian tahun 1973 tentang batas laut teritorial antara Indonesia dan Singapura. Berdasarkan artikel 1 ayat 1 dari perjanjian tersebut, garis batas teritorial antara Indonesia dan Singapura adalah garis-garis lurus yang berhubungan dengan 6 buah titik batas yang koordinatnya diberikan pada tabel berikut. Baiklah, di sini kita bisa lihat titik koordinatnya. Kemudian kedalaman laut dan jarak titik batas teritorial Indonesia dan Singapura. Nah, penentuan batas maritim antara Indonesia dan Singapura terbagi dalam 3 bagian, yaitu bagian timur, bagian tengah, dan barat. Kemudian perundingan itu yang dilakukan pada tahun 1973 ini hanya berhasil menetapkan batas maritim Indonesia Singapura bagian tengah saja, dengan Pulau Nipa sebagai median lainnya. Indonesia kemudian meratifikasi kesepakatan ini pada 3 Desember 1973. Sedangkan Singapura baru meratifikasinya pada 29 Agustus tahun 1974. Nah, perluasan wilayah daratan Singapura ini dilakukan dengan cara mereklamasi pantainya. Bahan yang digunakan untuk mereklamasi pantai Singapura adalah tanah dari bukit-bukit yang diratakan dan juga pasir laut. Pasir laut itu diimpor dari negara Jepang, Amerika Serikat, Australia, Malaysia, dan Indonesia. Nah, Indonesia pada awalnya tidak menganggap proyek reklamasi pantai yang dilakukan Singapura itu sebagai suatu ancaman, tetapi sebagai peluang bisnis yang dapat membantu untuk menyokong perekonomian Indonesia. Dengan demikian, Indonesia turut menjadi pemasok kebutuhan pasir laut Singapura. Pasir laut yang diekspor ke Singapura tersebut ditambang dari Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2002. Indonesia mulai mengkhawatirkan reklamasi pantai untuk perluasan daratan Singapura tersebut akan menggeser batas maritim kedua negara. Oleh karena itu, daratan Singapura tersebut pemerintah Indonesia melalui KBRI Singapura secara resmi menyampaikan keinginannya untuk menyelesaikan batas maritim kedua negara tersebut. Nah, inilah yang dapat saya jelaskan mengenai tentang wilayah laut perbatasan Indonesia dan Singapura. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.